dengan bakat istimewa, jenius, itu semua harus difasilitasi oleh Diknas. Maka istilahnya berkebutuhan khusus. Ini adalah istilah undang-undang. Tapi kalau difabel tadi, sekarang ini disebutnya sebagai pergaulan. Karena nggak ada cantolannya kan, tapi orang selalu menyebut seperti itu. Jadi different ability yang sudah tidak bisa berkembang. Kemudian istilah waktu zamannya undang-undang tentang istilahnya penderita cacat itu mesti buta, kemudian pindah cacat mata, kemudian menjadi tunanetra, sekarang disabilitas netra. Sosial tadi bahwa adalah interaksi antara orang dengan keterbatasan fisik, mental, dan intelektual dan sensoris dengan lingkungan fisik yang diterima Mbak Diana, Mbak Yusti tadi, lingkungan fisik dan sikap. Sikap ini adalah masyarakat, keluarga, dan negara, termasuk penyelenggara pemilu. Oke, saya rasa karena waktunya sudah habis, kita tutup saja. Dan kesimpulan dari sesi ini adalah dengan memahami hambatan-hambatan yang dialami oleh penyandang disabilitas dan dengan memahami isu disabilitas, kita bisa memenuhi hak mereka. Dan itu adalah salah satu cara yang baik, dan kita juga bisa tahu apa kebutuhan mereka. Baik, mungkin Pak Dipo bisa di bahan bacaan bisa tolong. Kita akan diskusikan tahapan-tahapan pemilu ini, tetapi hanya mendiskusikan pada tahapan mana kita akan bicara soal aksesibilitas, atau di tahapan mana isu aksesibilitas sangat penting untuk kita advokasi. Kalau isu umumnya saya yakin Bapak Ibu sekalian sudah sangat familiar bahwa di tahapan persiapan atau pre-election itu ada perencanaan, kemudian ada voter dan civic education, dan seterusnya. Kita coba cocokkan dengan apa yang kita lakukan di Indonesia, karena KPU dan Bawaslu sangat mengurusi itu, jadi saya nggak akan menjelaskan apa di hari H dan di pos pemilu. Nah, saya ingin hanya membagi kelompok ini untuk menjadi 3 kelompok. Nanti akan ada perwakilan yang menjelaskan tentang tahapan pemilu itu dan isu disabilitas yang mungkin sangat potensial untuk kita advokasi pada tahapan tersebut. Saya kira di sini sisi sebelah kanan kita bisa diskusi untuk kelompok 1, yaitu pre-election day, kemudian yang di tengah kelompok 2 dan sebelah kirinya kelompok 3. Saya akan membagikan kertas untuk mencatatkan apa-apa yang bisa kita lakukan di masing-masing tahapan tersebut. Yang pertama adalah penyusunan peraturan yang dalam hal ini mencakup regulasi terkait dengan pendaftaran pemilih, terkait dengan proses pemungutan dan penghitungan suara, terkait dengan kebutuhan logistik, penyelenggaraan kampanye, dan terkait dengan pencalonan. Perencanaan program dan anggaran, tentunya setelah kita menyusun regulasi, kita akan melakukan perencanaan program dan anggaran. Nah, di dalam program-program dan penyusunan anggaran ini harus memperhatikan kebutuhan kemudahan aksesibilitas bagi penyandang disabilitas. Selanjutnya terkait dengan rekrutmen penyelenggara. Dalam hal ini kita harus memberikan
ruang untuk memberikan kesempatan kepada penyandang disabilitas untuk ikut terlibat dalam penyelenggaraan pemilu. Terkait dengan perencanaan kebutuhan logistik, di dalam perencanaan kebutuhan logistik tentunya kita harus menyiapkan antara lain alat bantu untuk memberikan kemudahan bagi penyandang disabilitas. Selanjutnya kita juga perlu memberikan pelatihan bagi terkait dengan kegiatan ini, juga ada pelatihan penyelenggara. Di dalam hal ini kita juga harus mengakomodir untuk memberikan kemudahan aksesibilitas bagi penyandang disabilitas. Selanjutnya dengan terkait kegiatan sosialisasi di sini kita harus memberikan keragaman media untuk memudahkan akses bagi para penyandang disabilitas. Di sini kalian pembaruan hukum pemilunya itu, tapi ya itu kita adjust di Indonesianya. Nah memang di pra pemilihan ini menjadi kunci utama sebenarnya, karena kemarin waktu kita lakukan ya pemantauan itu, kalau prosesnya sudah sampai ke kelompok 2 nantinya, tapi proses di pertama ini sudah lewat, susah balik ke belakang. Nah, ya itu kira-kira yang pelajaran yang berharga dari apa yang bisa kita lakukan untuk pemilu yang akan datang itu. Nah, mungkin akan lebih jelas lagi kalau kita dengarkan dari kelompok 2 dan kelompok 3 sehingga nyambung nantinya, bahwa di semua tahapan isu aksesibilitas itu harus kita dorong masuk. Kami dari kelompok 2 tentunya menindaklanjuti daripada apa yang dilaksanakan oleh kelompok 1, khususnya dalam hal pencalonan. Pencalonan ini dari kelompok 2 memberikan kesimpulan secara garis besarnya bahwa untuk pencalonan ini diberikan hak yang sama bagi penyandang disabilitas. Nah, artinya kita di dalam pencalonan ini tidak ada pembedaan antara penyandang disabilitas dengan secara keseluruhan yang mempunyai hak itu. Dalam hal kampanye itu kita memfokuskan pada materi kampanye yang dapat diakses oleh penyandang disabilitas. Dan misalkan untuk tunarungu, tunanetra, dan tunawicara. Yang kedua, tempat kampanye. Kita fokuskan pada tempat kampanye yang dapat diakses oleh penyandang disabilitas. Mengenai pemungutan suara, itu dalam hal pemungutan suara itu kita harus memperhatikan juga lokasi TPS yang aksesibel bagi penyandang disabilitas. Yang kedua, fasilitas TPS, misalkan bilik suara, penempatan kotak suara, itu yang aksesibel dan alat bantu template. Terus ketiga, menempatkan petugas yang sensitif terhadap penyandang disabilitas. Bila perlu, kita menyarankan ada petugas disabilitas, penyandang disabilitas yang menjadi petugas di TPS tersebut. Yang keempat, ketersediaan data pemilih bagi penyandang disabilitas. Mengenai hasil pemilu ini harus yang dapat diakses bagi penyandang disabilitas. Inilah kesimpulan daripada kelompok 2 untuk pada hari H pelaksanaan pemilu ini. Mengatur sudah hal-hal yang teknis dan sudah dilakukan, misalnya soal kampanye. Selama ini teman-teman tunarungu misalnya merasa tidak mendapatkan informasi yang memadai soal bagaimana harus memilih dan ya caranya seperti apa, karena sosialisasi biasanya hanya di kelompok-kelompok tertentu. Intinya penyandang disabilitas belum menjadi target yang diprioritaskan. Kemudian soal misalnya begitu ada pendaftaran pemilih, banyak penyandang disabilitas tidak terdaftar, mekanisme pengaduannya seperti apa? Nah ini juga belum banyak dilakukan, belum banyak kita temukan. Ini bisa kita advokasi ke depannya agar
semakin sedikit atau ya pokoknya paling tidak kita ada semangat tuh semakin sedikit penyandang disabilitas yang tidak terpilih. Soal misalnya penyelenggara dari penyandang disabilitas, nah ini juga menjadi concern kita bahwa penyandang disabilitas tidak hanya mereka didorong untuk menggunakan hak pilihnya, tetapi mereka juga bisa nyalon jadi caleg, bisa menjadi penyelenggara. Pak Harpalis ini kemarin 6 besar di Panwas DKI yang Jakarta Timur, hanya tak terpilih di 3 besarnya Pak Harpalis ini. Oke, itu mungkin ya. Selanjutnya untuk kelompok C, periode pasca pemilihan, kelompoknya Pak Tua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari kelompok 3 lebih berfokus pada pasca pemungutan suara, jadi merekam apa yang terjadi di dalam pada saat pemungutan suara yang dirasakan oleh penyandang disabilitas. Adanya semacam pos pengaduan apa yang dirasakan di sana agar ditanggapi oleh penyelenggara pemilu. Tidak hanya setelah mengadu, misalkan nggak ditanggapi, banyak yang merasa terhambat aksesnya karena dan berulang karena tidak ditanggapi oleh penyelenggara. Misalnya pada saat pemungutan suara oleh tunanetra, template-nya itu nggak sesuai dengan kebutuhan dari penyandang tunanetra, karena pada saat merancang desain perkumpulan tunanetra itu nggak dilibatkan. Bagaimana sih yang nyaman, yang bisa memilih? Akhirnya katanya kalau bicara sampai kembali ke APBD ke kas negara karena nggak sesuai dengan kebutuhan tunanetra. Renstra. Nah, dalam menyusun Renstra kan tiap tahun ada target-target. Nah, Renstra yang disusun KPU tergantung dari RPJMN yang disiapkan oleh Bappenas. Jadi kita harus melibatkan juga Bappenas. Nah, terus di dalam menyusun rencana Renstra itu harus ditetapkan oleh penyelenggara itu indikator kinerja utama. Dalam menentukan indikator kinerja utama itu mengacu kepada RPJMN target. Nah, kalau udah masuk ke indikator kinerja utama itu jadi penilaian menempang. Jadi harus kita ada peraturan, masing-masing peraturan di atasnya. Siapa saja yang berperan dalam menyusun peraturan dan kebijakan. Terima kasih. Luar biasa penjelasannya. Nah, memang saling terkait ya, antara pra, kemudian di masa pemilunya, kemudian di pascanya. Merefleksikan tadi yang disampaikan Ibu, misalnya yang dilakukan agenda ini kan sebenarnya juga ingin melihat setelah kita melihat pemilu lokal, pemilu kada. Jadi di proses misalnya pengalaman soal template, kita memantau 5 pemilu kada. 5 pemilu kada itu tidak semuanya menyediakan template. Yang menarik alasan KPU-nya. Berbeda-beda menafsirkan undang-undangnya. Ada yang merasa kita tidak berkewajiban menyediakan template. Ada yang merasa memang kita wajib menyediakan, makanya kita sediakan. Gitu. Soal tadi pendataan dan ya update pendaftaran pemilih itu, kalau di undang-undang pemilu kita kan jelas sekali bahwa ada keterangan disabilitas. Di DPT yang ditempel itu kolom di bawah itu keterangan 2-nya, kolom nomor berapa itu dibuat keterangan penyandang disabilitas bagi pemilih. Waktu Pilkada DKI, di proses pemutakhiran daftar pemilih, relawan agenda menemukan temuan Pak Ahmad, ada pemilih di data memang ke disabilitasnya, tetapi begitu itu sampai ke bentuk terakhir dari DPT, semua keterangan disabilitas itu dihilangkan atau hilang. Nah, ini kan secara fungsi-fungsi kerja jelas bagaimana aturan itu membuat mudah dipahami oleh penyelenggara baik dari atas ataupun bawah, karena biasanya KPU ataupun penyelenggara di bawah itu selalu alasannya tidak ada juknis, bintek tidak diberikan. Nah, itu kira-kira bagaimana nanti penyelenggara itu juga punya perspektif tentang disabilitas. Terima kasih atas waktu dan ya atensi Bapak Ibu sekalian. Selanjutnya kita akan melihat simulasi
aksesibel pemilu di TPS yang sudah kita buat. Nah, sebelum itu kita tonton, sesi ini nanti akan dipandu oleh Pak Happy. Kami akan bagikan kertas untuk nanti Bapak Ibu isi praktek aksesibilitas seperti apa yang Bapak tangkap dari film yang kita tampilkan. Bisa sebanyak-banyaknya berapa Bapak Ibu bisa menangkap isu aksesibilitas di praktek pemilihan di TPS, silakan ditulis di kertas yang akan kita bagikan. Saya serahkan ke Pak Happy. Untuk sesi berikutnya, kami akan menayangkan film singkat tentang simulasi, membuat catatan apa-apa yang menurut kita aksesibel di proses simulasi yang berlangsung untuk masing-masing penyandang disabilitas. Elections are an important moment in democracy. This is the time when citizens can express their polling stations have to display information on how many voters are registered in the area and displayed in the entrance to the polling station. The information also includes the types of voters' disabilities. Voting begins with an inauguration ceremony for 7 poll workers who are bound under oath to work fairly and justly.